Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini, analisa dan perancangan sistem akan membahas tentang metodologi pengembangan sistem informasi bersama saya, Mihu Andayani. Definisi yang pertama kali harus kita ketahui, apa yang dimaksud dengan metodologi? Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metode juga tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Metodologi terdapat tahapan-tahapan yaitu metode, teknik, dan alat atau tools yang biasa digunakan. Metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Selanjutnya kita akan bahas beberapa metodologi pengembangan sistem yang biasa digunakan. Yang pertama adalah waterfall. Waterfall disebut juga siklus klasik yang ada sejak 1970-an dan sekarang ini lebih dikenal dengan sequential linear. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan dimulai dari analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Waterfall juga disebut dengan fase berikutnya yang tidak boleh mulai sebelum fase sebelumnya itu selesai, seperti aliran air terjun. Kelebihan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall itu yang pertama, proses menjadi teratur, estimasi proses menjadi lebih baik, jadwal menjadi lebih menentu, progres untuk setiap tahap dapat dilihat secara pasti. Kekurangannya, komitmen harus dilakukan pada tahap awal. Kemudian akan sulit bagi perekayasa untuk menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan. Misalnya ketika tiba-tiba ada perubahan dari pengembangan sistem yang dilakukan, kemudian klien minta untuk dirubah. Dan itu agak sulit untuk melakukan tahapan itu. Tahapan proses dari waterfall yang pertama adalah requirement definition. Selanjutnya sistem and software design, jadi akan mendesain sistem yang akan dibangun itu akan menjadi seperti apa. Selanjutnya adalah implementation and unit testing, jadi akan diimplementasikan dan akan diuji unit bagiannya dari pengembangan sistem yang dibangun. Selanjutnya integration and system testing, jadi ini akan mengintegrasikan sistem yang dibangun dan akan menguji sistem secara keseluruhan. Selanjutnya operation and maintenance, ini sudah dilakukan oleh klien mengoperasikan dan nanti dalam prosesnya ketika timbul bug, kemudian error, itu nanti akan dilakukan maintenance. Begitu tahapan dari proses waterfall. Selanjutnya adalah incremental. Dalam tahapan incremental, proses penambahan ini dilakukan sedikit demi sedikit atau yang biasa dikenal incremental, itu berfokus pada pengiriman produk yang bersifat operasional pada setiap tahapan. Dalam hal ini, proses incremental berfokus pada pengiriman produk operasional pada setiap tahap. Produk versi awal seringkali merupakan versi yang relatif sederhana dari produk yang akan final. Namun, produk-produk ini langsung dapat digunakan untuk melayani kebutuhan pengguna dan juga untuk dilakukan evaluasi oleh pengguna. Sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model incremental. Kemudian kelebihannya apa dari metode pengembangan sistem menggunakan incremental? Yang pertama, pengguna dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Selanjutnya, pengguna juga dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian. Resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan itu lebih rendah. Selanjutnya, kekurangannya apa? Menggunakan incremental, setiap tambahan yang dibangun harus dimasukkan ke dalam struktur yang ada tanpa menurunkan kualitas dari yang telah dibangun. Kemudian kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing increment atau setiap adanya perubahan.
Untuk tahapan proses incremental itu dia bertahap. Jadi per bagian harus dianalisis, dirancang, dibangun, implementasikan. Kemudian ketika ada penambahan lagi itu dilakukan proses yang sama. Begitu seterusnya secara bertahap. Proses incremental itu dilakukan penambahan sedikit demi sedikit. Selanjutnya adalah prototype. Prototype adalah bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian dari suatu sistem. Setelah dioperasikan, prototype ditingkatkan terus sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem yang juga meningkat. Itu menurut Yogianto 2003. Kelebihannya apa? Menggunakan metode pengembangan sistem prototype. Yang pertama adalah adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. User dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Kemudian kekurangan menggunakan prototype yaitu proses analisis dan perancangannya terlalu singkat. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Pengembang juga biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Tahapan proses yang dilakukan dalam prototype yaitu pertama adalah communication. Ini adalah proses mengkomunikasikan kebutuhan awal dari pengembangan sistem. Kemudian ada tahapan quick plan, jadi perencanaan secara cepat. Selanjutnya modeling quick design atau mendesain, memodelkan baik data maupun proses secara cepat. Selanjutnya adalah construction of prototype, yaitu membangun prototype. Kemudian tahap selanjutnya adalah deployment, delivery, and feedback. Jadi di tahap deployment ini dan feedback ini diperlukan adanya masukan atau umpan balik dari pengguna. Jadi ketika sudah dibangun prototype akan dibutuhkan umpan balik dari klien seperti itu. Selanjutnya metode pengembangan sistem Scrum. Scrum pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland tahun awal sekitar 90-an dan dikembangkan selanjutnya oleh Schreiber dan Bedel. Pada dasarnya Scrum merupakan salah satu komponen dan metodologi pengembangan agile yang dalam menjalankan kerjasama antar anggota tim. Scrum menekankan lokasi fisik yang sama atau sarana online yang akrab antara semua anggota atau tim dan juga pertemuan dengan tatap muka setiap hari dengan semua tim. Kemudian Scrum juga mendefinisikan dirinya itu fleksibel. Jadi artinya strategi pengembangan yang menyeluruh di mana seluruh tim bekerja sebagai satu kesatuan untuk mencapai sebuah goal yang sama atau tujuan yang sama. Prinsip kunci dari Scrum adalah memahami bahwa dalam proyek yang tengah berlangsung, klien mungkin mengubah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Perubahan sulit diadaptasi oleh framework pengembangan aplikasi yang bersifat tradisional. Maka dari itu, Scrum menerima perubahan ini dan memaksimalkan seluruh anggota tim untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi secara mendadak. Scrum Framework itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada roles, artifacts, dan ceremonies. Kelebihan dari penggunaan Scrum, yang pertama keperluan berubah dengan cepat. Artinya ketika ada perubahan yang mendadak atau mendesak dari klien, di dalam metode pengembangan ini tim harus mampu berubah dengan cepat, harus langsung cepat mengeksekusi apa yang perlu dilakukan. Selanjutnya tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya dan memberdayakan satu sama lain. Pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum juga mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan.
Kekurangan yang dimiliki oleh metode pengembangan Scrum ini, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tahapan proses Scrum juga itu bisa diilustrasikan. Jadi ketika project atau sistem informasi sedang dibangun, klien tiba-tiba menghubungi baik selama 24 jam, satu hari itu butuh adanya perubahan dengan segera mungkin. Tim yang yang terlibat di dalam pengembangan sistem ini harus mampu mengeksekusinya secara cepat. Jadi selalu harus ada koordinasi, harus ada pertemuan. Jadi ketika ada perubahan sedikit atau banyak dari sistem, itu langsung bisa dieksekusi oleh tim. Tahapan proses detail dari Scrum itu bisa terjadi 1 sampai 4 minggu atau setiap 24 jam perubahan. Jadi tim harus benar-benar sigap. Sekian pembahasan mata kuliah analisa dan perencanaan sistem terkait metodologi pengembangan sistem informasi. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.